Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pertanyaan dari netizen. Ini ada sebuah pertanyaan dari netizen, yaitu apakah bisa jadi alasan peringan pidana seorang terdakwa ini sopan dalam persidangan? Nah, ini pertanyaan yang cukup berat juga. Jadi di dalam persidangan, kalau berdasarkan putusan Mahkamah Agung ya nomor 572 garing K garing Pit 2006 tahun 2006, ada beberapa hal yang bisa meringankan seorang terdakwa. Yang pertama, itu terdakwa berlaku sopan di persidangan. Yang kedua, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Yang ketiga, terdakwa belum pernah dihukum. Dan yang terakhir, terdakwa menyesali perbuatannya. Nah, jadi memang benar. Salah satu poin ya, berlaku sopan. Ini bisa meringankan atau ada hal yang meringankan di dalam persidangan ya, dalam berjalannya persidangan ketika seorang terdakwa berlaku sopan. Tapi menurut saya ya, wajib seorang terdakwa itu berlaku sopan di dalam peradilan. Nah, ini hal yang biasa sebenarnya. Tapi ini menjadi pertimbangan bagi majelis hakim di dalam memutus ya sebuah perkara. Terus juga ada di dalam putusan Mahkamah Agung ya nomor 2658 K garing Pit Sus 2 tahun 2015, hal-hal yang meringankan terdakwa. Sama. Yang pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Yang kedua, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Nah, jadi ada dua poin. Ini yang harus diperhatikan oleh majelis hakim. Terus juga tadi, dalam putusan tingkat kasasi, ini ada putusan juga oleh Mahkamah Agung. Nomor 115 PK garing Pit Sus tahun 2017. Di sini yang berbunyi terdakwa berlaku sopan di persidangan dapat menjadi hal-hal yang meringankan pidana. Nah, tadi itu sebagai indikator ya bagi seorang terdakwa apabila dia berlaku sopan di dalam peradilan, ini bisa meringankan. Tapi bukan hanya ini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini harus terpenuhi juga. Misalkan yang kedua tadi, dia belum pernah dihukum. Yang ketiga, dia mengakui itu perbuatannya. Yang terakhir, dia menyesali semua perbuatannya. Nah, ini ketika dia memang bisa kooperatif di dalam persidangan, ini jadi pertimbangan hal yang meringankan bagi seorang majelis hakim di dalam memutus sebuah perkara. Tetapi ketika seorang terdakwa ini tadi, ya kan, walaupun dia tadi sudah melakukan yang terbaik dalam artian kooperatif di sini, dia sudah berlaku sopan di dalam persidangan, tetapi tadi ada hal-hal yang tidak bisa dimaafkan. Perkaranya ini cukup berat misalkan. Nah, ini menjadi pertimbangan saja bagi hakim di dalam memutus. Apalagi tadi ketika perbuatannya ini sudah sering kali dilakukannya. Apalagi tadi ditambah dia tidak menyesali perbuatannya. Nah, ini dikesampingkan oleh majelis hakim. Nah, jadi tadi ya kawan-kawan semua, ada 4 hal yang bisa meringankan seorang terdakwa di dalam peradilan atau di dalam persidangan. Yang pertama tadi, terdakwa berlaku sopan di persidangan. Yang kedua, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Yang terakhir, terdakwa menyesali perbuatannya. Nah, ini secara normatif. Jadi harus diikuti, ya harus menjadi pedoman bagi seorang hakim ya atau majelis hakim di dalam memutus. Tapi tadi ketika memang ini tidak bisa dilakukan, dalam artian tadi perkara yang dilakukan seorang terdakwa tersebut cukup berat, ya kan, ini menjadi sangat kecil dalam artian untuk digunakan. Karena tadi misalkan seorang ini melakukan penganiayaan sampai
menghilangkan atau menimbulkan kematian pada orang lain, melakukan pembunuhan berencana, perkelahian yang menyebabkan kematian dan seterusnya. Walaupun tadi dia sudah berlaku sopan, tetap ya kan tidak signifikan dalam artian putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim. Nah, tadi rekan-rekan semua, kawan-kawan semua, untuk seorang terdakwa ya kan apabila sopan di dalam persidangan, apakah dia bisa menjadi alasan peringan pidana? Bisa, dalam kaitannya di sini perkara-perkara tertentu ya. Misalkan perkara tipiring seperti itu. Tapi kalau dalam perkara yang berat, ini menjadi indikator saja, menjadi ukuran bagi seorang hakim melihat potret seorang terdakwa tersebut. Tetapi harus memenuhi unsur-unsur yang ada. Dia memang belum pernah melakukan kejahatan, mengakui perbuatannya, terus dia tidak akan mengulanginya dan berlaku sopan. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran, pertimbangan hakim di dalam memutus perkara. Terus juga tadi kawan-kawan, bukan hanya itu saja. Hakim di sini mempertimbangkan putusannya, tetapi tadi ya kan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, memang dia sudah cukup memenuhi unsur atau belum. Misalkan seorang tersebut melakukan pencurian, apakah sudah cukup unsurnya atau belum. Misalkan seorang tersebut melakukan penganiayaan, sudah cukup unsurnya atau belum. Ketika memang sudah cukup unsurnya, maka seorang terdakwa tadi ya kan ini bisa dikenakan hukuman yang sesuai berdasarkan hukum positif yang ada. Jadi di sini hakim ya kan, majelis hakim di dalam memutuskan sebuah putusan di dalam perkara kejahatan ini harus menerapkan keadilan bagi seorang terdakwa tersebut. Jangan sampai hakim ini tadi tidak melihat sisi-sisi dari seorang terdakwa tersebut. Misalkan tadi dia belum pernah melakukan kejahatan. Misalkan di sini dia kooperatif, ya kan? Dia tulang punggung keluarga. Nah, ini harus diperhatikan juga oleh majelis hakim untuk menjadi bahan pertimbangan untuk memutus sebuah perkara tersebut. Ini yang berlandaskan kepada keadilan hukum, tapi tidak menyampingkan hukum positif yang ada. Mungkin ini saja kawan-kawan pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan tentang perilaku sopan seorang terdakwa itu bisa atau dapat meringankan hukuman seorang tersebut, bisa atau tidaknya. Jawabannya bisa, tetapi harus mempertimbangkan hal-hal yang ada, bukan hanya dia berlaku sopan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.